perjalanan hidup Abdul Somad. Di tengah dikelilingi musuh, macam-macam orang mengusir, membenci, menyantet, macam-macam niat buruk orang. Dicabutnya pisau dalam ruangan kecil, hanya 20 orang saja di negeri yang tak Islam. Mana Abdul Somad? Biar kami bunuh Abdul Somad. Keliling mereka sudah di luar, videonya viral ada di YouTube. Mana Abdul Somad? Apa yang saya lakukan di dalam itu? Salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangkitkan semangat. Kecil mereka itu nampak. Mereka tegak berotot besar. Negeri itu bukan negeri Melayu, negeri itu bukan negeri Islam. Mereka mencabutkan tongkatnya, pisau di dalamnya. Mana Abdul Somad itu? Mana NKRI itu? Mana di anti Pancasila itu? Kata mereka, sikit pun tak ada rasa takut. Siapa yang menghilangkan rasa takut itu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Jangan lupa subscribe, like, and share. Di situ saya paham, sesungguhnya semangat bertemu jamaah, semangat beramal soleh, semangat berzikir berdoa, semangat membaca maulid, itulah diantara yang membuat imun kita itu menjadi kuat. Betul? Ya nggak percaya terserah, silakan aja kena COVID. Oleh sebab itu kalau ada majelis maulid yang bisa ikut hadir, seperti kita malam ini, kita tetap social distancing, berjarak, pakai masker, pakai hand sanitizer, minum kopi, insya Allah COVID cabut. Oleh sebab itu maka jangan takut, jangan cemas, karena kecemasan yang berlebihan itulah yang membuat jantung kita lemah. Takut, cemas, ngeri, asam lambung naik, diabetes kumat, jantung koroner meledak, yang turun cuma asam urat, turun ke kaki. Oleh sebab itu saya lihat para habaib semuanya sehat walafiat. Kenapa? Karena mereka sudah menghabiskan ketakutan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, huttat anhu asyra sayyi'at, wa rufi'at lahu asyra darajat. Orang menyebutnya katanya energi positif. Kalau kita bertemu dengan orang, bangkit energi positif, bangkit semangat, bangkit spiritual, bangkit, itu bahasa-bahasa mereka saja. Aura lah katanya, energi positif lah katanya, gelombang elektromagnetik lah katanya, tak apa-apa kata dia. Kadang orang sekarang ini ngomong makin tak dipahami orang, makin suka dia. Kita dalam rangka membangkitkan energi positif, aura kita elektromagnetik. Apa nih Pak? Entah. Disewa hotel, dimatikan lampu, dihidupkan audiovisual, ditampilkan, datanglah para presentator, moderator, motivator dari Jakarta, semangat, semangat, semangat. Begitu keluar dari hotel, loyo, nggak bisa, karena semangat ini bukan dari luar, semangat ini mesti dari dalam. Kenapa kita bersemangat? Karena kita mengaitkan diri kita, mengkonekkan diri kita dengan yang paling bersemangat. Allah turunkan semangat kepada dia, dari dia baru menebar ke kita semua. Itulah semangat yang paling tinggi, langsung ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu.
Kalau bukan karena dia, tidak akan diciptakan alam semesta. Kalau bukan karena dia, tak diciptakan kolam. Kalau bukan karena dia, tak diciptakan lauh mahfuz. Kalau bukan karena dia, tak diciptakan surga dan neraka. Kalau bukan karena dia, tak diciptakan Abdul Somad. Maka begitu kita konekkan dengan dia, maka bangkitlah semangat kita. Saya tausiah di Bandung, Stadion Bandung Lautan Api, full jamaah. Kata mereka 100.000. Saya tak percaya, tapi karena mereka bilang 100.000, saya iya aja. Begitu sedang berada di mobil, datang hujan lebat yang katanya nanti Ustadz Somad akan masuk ke dalam. Mulai dari suara handphone, HT sudah ngasih tahu, nampaknya acara akan bubar, hujan lebat, lampu akan mati, selesai. Di mana tempat Ustadz bergantung waktu itu di dalam mobil? Cuman satu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tak ada tempat lain. Mau bergantung kemana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. 10 menit lagi, 10 menit lagi lampu akan mati. 10 menit lagi semua jaringan internet sudah mati. 10 menit lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Tiba-tiba masuk ke dalam, Ustaz, semuanya hidup. Ustaz silakan turun. Tidak ada tempat bergantung kecuali Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz syirik ini. Ustaz kenapa minta sama Nabi Muhammad? Kenapa tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan Nabi Adam saja minta kepada Allah dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adam, orang yang tidak mengerti bagaimana ceritanya Adam bisa berdoa kepada Allah padahal Muhammad SAW belum lahir lagi di kota Makkah Al-Mukarramah. Kenapa ceritanya begini? Ente nggak baca buku, kebanyakan baca komik. Nabi Adam alaihi salam diciptakan Allah dari tanah. Fanafaqtu fihi min ruhi, kutiupkan roh ke dalam tanah itu. Ketika kutiupkan roh ke dalam tanah itu, rafa'tu ra'si, kata Adam, kuangkat kepalaku. Ketika kuangkat kepalaku, kulihat di tiang aras tertulis Muhammad Rasulullah. Lalu aku berkata, tidak mungkin ada nama bersanding dengan namamu. Kalau bukan dia makhluk yang khusus dan spesial, maka kusebut nama dia. Ampunkan dosaku ya Allah berkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dibahas panjang lebar oleh Sayyidi Al-Habib Muhammad Ibn Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah. Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa menyebutkan beberapa hadis yang semakna, seirama dengan hadis ini. Artinya apa? Hadis ini didukung oleh syawahid wa mutaba'at. Ibnu Taimiyah menyebutkannya dalam Majmu' Fatawa. Oleh sebab itu kalau ada orang yang ragu bahwa Nabi Adam berdoa kepada Allah melalui nama Muhammad sallallahu alaihi, itulah yang tadi dari sebelum sholat maghrib sampai setelah maghrib sampai setelah isya yang kita sebut bolak-balik adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaik atqal asqiya, assalamu alaik azkal azkiya. Atqal azkiya, orang yang paling takut kepada Allah. Azkal azkiya, yang paling suci di antara makhluk yang paling suci. Tidak akan masuk surga kalau tidak menyebut namanya. Betul? La ilaha illallah bisa masuk surga. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari agama selain yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falan yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Saya tadi begitu sampai naik bot, Ustadz Henry nanya sama Habib Abdurrahman, Habib, ya
Ini masjidnya Habib? Bukan, masjidnya di belakang, kata Habib. Ini madrasah. Sampai dalam masjid, saya tengok masjid, nampaknya kalau gini kultum aja lah 5 menit. Jamaah membeludak di luar. Lalu kenapa Ustaz Somad bisa bersemangat berapi-api sekarang ini? Allah mau menunjukkan, Abdul Somad, tadi waktu kau masuk kemari, itu kan yang terlintas di hatimu, bahwa kau tak semangat karena masjid ini kecil, bahwa kau tak semangat karena jamaah ini tak banyak. Buktinya ku kasih kau semangat, bangkit juga semangat engkau kan? Tidak ada yang membangkitkan semangat kecuali mendekatkan, mengkonekkan dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Langsung Nabi Muhammad menjawab dari kota Madinah, wa alaikassalam ya Abdus Somad wa rahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang membuat kita semangat di waktu pagi. Jadi kalau kehilangan semangat, wahai saudara-saudaraku yang sudah divonis kena COVID, yang sekarang sedang berada di karantina mandiri di rumah atau di karantina di rumah sakit, kalian tidak akan bangkit semangat dengan vitamin. Kalian makan sama bungkus-bungkusnya, nggak akan bangkit semangat. Nggak akan bangkit semangat karena minum apapun. Yang membangkitkan semangat kalian memperbanyak sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Percaya kalian, alhamdulillah. Tak percaya kalian, tengok, tak akan berubah kalian jadi negatif, positif sampai mati. Tidak ada yang membangkitkan semangat. Perjalanan hidup Abdul Somad di tengah dikelilingi musuh, macam-macam orang mengusir, membenci, menyantet, macam-macam niat buruk orang, dicabutnya pisau dalam ruangan kecil, hanya 20 orang saja di negeri yang tak Islam. Mana Abdul Somad? Biar kami bunuh Abdul Somad. Keliling mereka sudah di luar, videonya viral ada di YouTube. Mana Abdul Somad? Apa yang saya lakukan di dalam itu? Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangkitkan semangat. Kecil mereka itu nampak. Setelah saya pulang ditonton orang kampung halaman, tak ada ustaz takut sikit pun, tak ada ustaz cemas sikit pun. Tidak. Apa yang membuat ustaz takut? Aku pun tak tahu. Aku pun tak tahu. Mereka tegak berotot besar. Negeri itu bukan negeri Melayu, negeri itu bukan negeri Islam. Mereka mencabutkan tongkatnya, pisau di dalamnya. Mana Abdul Somad itu? Mana anti NKRI itu? Mana di anti Pancasila itu? Kata mereka, sikit pun tak ada rasa takut. Siapa yang menghilangkan rasa takut itu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Kalau Ustadz berdoa, Ustadz pejamkan mata, apa yang Ustadz bayangkan? Saya sedang membayangkan saya sedang duduk di samping raudhah makam Rasulullah SAW. Saya kalau pergi umrah, saya duduk di dalam taman raudhah, tepat pas di samping kepala Rasulullah SAW. Maka setiap saya berdoa, saya ucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Safwatullah, assalamu alayka ya khaira khalqillah. Atawassalu bika, aku memohon kepada Allah dengan bertawassul kepada engkau ya Rasulullah. Aku tak layak menghadap Allah, dosaku banyak, aku hina, mataku penuh dengan dosa, aku pelaku maksiat. Tapi aku yakin dan percaya, karena melalui namamu kusebut, pasti Allah akan memperhatikan aku. Oleh sebab itu, maka yang pertama ingin saya sampaikan, poin pertama malam ini adalah bangkitkan semangat hidup. Kita memang sekarang sedang sulit. Jangankan ekonomi rumah tangga, ekonomi bisnismen, politikus, negara saja mengalami resesi sekarang. Saya ketemu dengan kepala dinas pendapatan daerah kabupaten kota ini, Pak Ustadz, selama ini pajak hotelnya 4 miliar, 3 miliar, 2 miliar.
Tapi sejak Covid ini, orang tidak mau menginap di hotel, tidak datang. Apa yang terjadi? Pajak bulan ini hanya 125 juta, Pak Ustadz. Mau minum kopi pun di airport sekarang susah, tutup. Banyak orang sekarang mati sebelum mati. Sebelum malaikat maut mencabut nyawa, dia udah mati duluan. Semangatnya hilang. Kalau sudah semangat hilang, maka dia down. Kalau dia down, maka dia lemah. Kalau dia lemah, imunnya jatuh. Kalau imunnya jatuh, Covid kuat. Kalau Covid kuat, dia akan mati. Dia akan dibungkus plastik. Oleh sebab itu, menguatkan ini tidak lain tidak bukan perbanyak sholawat. Salatullah, salamullah ala Taha Salatullah ala Yasin Bismillah. Coba setelah itu apa yang dikatakan? Tawassalna bi bismillah. Bertawassul pertama dengan nama Allah, bi bismillah. Setelah itu dengan siapa? Wabil hadi rasulillah. Pertama dengan nama Allah, yang kedua dengan Muhammad SAW, yang ketiga wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Inilah yang dibid'ahkan, disyirikkan orang sekarang. Kenapa minta kepada Nabi Muhammad? Nabi itu kan sudah meninggal, Nabi itu kan sudah tidak ada. Nabi tidak sama dengan engkau, bodoh. Bedanya sahabat Nabi dulu nanya, inna salatakum ma'rudatun alaika, innama salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kalian dari Pontianak akan dibawa ke kuburku. Apa kata sahabat? Kaifa salatuna ma'rudatun alaika wa qad arimta? Bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke makammu padahal kau sudah mati dimakan cacing tanah? Apa jawab Nabi? Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Dia punya kehidupan khusus di alam barzah. Setiap kamu yang mengucapkan salam kepada dia, dia menjawab. Makanya Abdullah bin Umar, kalau dia pulang dari musafir, datang dia ke kota Madinah, dia tidak pulang ke rumah dulu. Dia datang dulu ke depan makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang tidak dipahami orang, tapi kita merasakan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak akan turun azab Allah selama Muhammad ada bersama kamu. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Tidak akan turun dia. Abu Somad ngomong. Itu buktinya tetangga saya tiap pagi petang malam maulid selawat mati juga, ajalnya udah sampai. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Bersama kamu ada Rasulullah. Mana mungkin ada Rasul bersama kita? Almar'u ma'aman ah. Orang akan tetap bersama dengan siapa yang dia cintai. Nun yang jauh di sana, tapi dia tetap berada bersama dengan kita. Saya yakin dan percaya kita selalu dekat dengan Rasulullah SAW. Oleh sebab itu salah satu yang pengikat kita adalah salawat. Ini poin yang pertama. Berapa poin yang mau Ustaz sampaikan malam ini? Ya, melihat semangat jamaah. Kalau jamaah semangat, saya semangat. Poin yang kedua, Nabi Muhammad SAW punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah Zahra. Sayyidah Fatimah punya anak namanya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak namanya Ali.
untuk membedakan Ali kakek dengan Ali cucu, Ali Zainal Abidin. Karena keningnya 1000 kali sujud ke lantai setiap hari, disebut orang banyak sujud, namanya As-Sajjad, tempat sujud sajadah. Ali Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Sayyidina Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Sayyidina Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali Al-Uraidi. Sayyidina Ali punya anak namanya Sayyidina Muhammad Naqib. Sayyidina Muhammad Naqib punya anak namanya Sayyidina Isa. Sayyidina Isa punya anak namanya Sayyidina Ahmad. Sayyidina Ahmad bin Isa bergerak Al-Muhajir karena dia pindah radhiyallahu an, pindah dia ke Hadramaut Tarim Yaman. Lalu dari Sayyidina Isa, Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir inilah lahir lebih 70 marga. As-Saqaf, Al-Haddad, As-Shihab, Al-Jifri, Barakbah, lebih 70 marga. Salah satunya adalah Al-Qadri. Orang Yaman, orang daerah menyebut qaf itu G, maka disebut As-Saqaf, As-Segab. Al-Qadri, Al-Gadri. Lalu kemudian salah satu dari keturunan Al-Qadri ini bernama Sayyidi Al-Habib Husain Al-Qadri, menjadi mufti di kerajaan di Pulau Kalimantan, nama kerajaannya Mempawah. Raja tahu bahwa dia tak paham agama, masalah kerajaan tata negara dia hebat, tapi agama dia tak mengerti. Dipercayakannya kepada Sayyidi Al-Habib Husain Al-Gadri. Sayyidi Al-Habib Husain Al-Gadri punya anak namanya Sayyidi Al-Habib Abdurrahman bin Husain Al-Gadri. Datang ke Pontianak, pendiri kota Pontianak, pendiri Masjid Jami Pontianak, pendiri kerajaan Kesultanan Islam Melayu berdasarkan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu dari cucu cicit anak dari Sayyidi Al-Habib As-Sultan Abdurrahman bin Husain Al-Gadri adalah Sayyidi Al-Habib Muhammad, Sultan Muhammad. Lalu kemudian salah satu dari Sultan Muhammad punya anak perempuan dari anak perempuan Sultan Muhammad, itulah dia Sayyidatuna Syarifah Hafsah, yang malam ini kita peringati haulnya yang ke-7. Syarifah Hafsah punya anak, namanya anak laki-lakinya Sayyidi Al-Habib Abdurrahman yang pakai baju hijau. Jelas? Bisa diulang dari awal? Bisa, tinggal putar aja YouTube-nya di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share.